Kira-kira begitu. Kemudian ini bicara soal important ya. Tadi kan valid ya, seberapa valid itu pastinya harus free from bias ya. Sebab mendahului akibat, itu sudah saya sampaikan, ada konsistensi antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Nah, kalau bicara result itu biasanya ukuran ini OR, RR ya, relative risk, odds ratio ya. Kalau kita bicara kausalitas biasanya memang kita akan ketemu dengan OR kalau itu case control dan RR kalau itu cohort ya. Jadi dia lihat nanti hasilnya dari penelitian itu kan nanti dilaporkan, oh RR-nya 4 misalnya, oh kalau 4 kuat dong ya. Jadi strength of evidence itu juga salah satunya diukur dengan tadi kekuatan hubungan. Kalau cuma 1,1, hati-hati tuh, berarti cuma 10% kan. Tapi kalau 4 kali nih makin tinggi asupan atau rokoknya, makin tinggi juga kejadian kanker parunya misalnya. Jadi ternyata OR-nya sampai 4 kali. Jadi orang yang merokok tuh 4 kali lebih tinggi berisiko untuk mengalami kanker paru dibandingkan yang tidak merokok misalnya, kayak gitu ya. Itu OR atau RR tergantung. Kalau RR itu biasanya untuk suatu cohort, kalau OR itu untuk suatu case control. Nah, ini how strong is the association itu diukur dengan risk tadi ya, dengan RR atau OR. How precise itu biasanya diukur dengan confidence interval ya. Kemudian apakah seberapa penting? Nah, ini apakah hasilnya itu bisa digunakan untuk pasien kita, itu penting sebagai aplikasi ya, seberapa bisa diaplikasikan. Apakah pasien pasien kita ini sama nggak dengan studi yang sedang kita pelajari tadi, yang sedang kita review? Oh, ternyata penelitiannya itu berlaku hanya untuk pasien anak, padahal yang kita mau pakai ini hasilnya vitamin D ini misalnya, vitamin D terhadap false, ternyata pada orang dewasa, orang tua. Jadi dokter anak pas baca mau pakai bentar dulu, karena penelitian ini dilakukan misalnya pada kelompok orang tua, bukan pada kelompok anak ya. Jadi is my patient so different from those included in the study? Ya, karena beda umur kan, mungkin belum tentu bisa diterapkan misalnya. What is my patient's risk of adverse event? Ya, itu juga mestinya juga ada. Jadi kan kita harus pastikan bahwa apa yang akan kita cobakan nanti itu aman gitu ya. Tapi kalau risikonya tinggi untuk mengalami adverse event, tentu harus hati-hati. Nah, itu mestinya terbaca di dalam artikel yang sedang kita telaah tadi. Ya, lalu tentu saja juga dikaitkan dengan pilihan pasiennya mau nggak ya dikasih vitamin D untuk cegah jatuh. Jangan-jangan dia nggak tertarik untuk pakai, dia lebih suka misalnya pakai tongkat aja deh supaya nggak jatuh misalnya. Jadi sekali lagi itu penting untuk dikaji. Apakah ada alternatif ya? Tentu kita lihat ya alternatifnya, kalau nggak pakai vitamin D pakai yang lain apa aja gitu ya. Nah, ini bias, saya kira bias di follow up study itu bisa, tadi saya sudah sampaikan, susceptible bias ya, memang di awal udah beda gitu ya, pasiennya kedua kelompok memang beda dari segi derajat keparahannya beda. Misalnya satu sebenarnya pasien sehat-sehat semua, yang satu pasien yang udah parah-parah, tentu berbeda. Ini kan bias jadinya. Kan tadi sudah disepakati di awal kedua kelompok itu harus sama ya, dari segi umur, dari segi derajat keparahan penyakit, komorbiditas yang ada dan seterusnya. Bisa juga migration bias ya, pasien tadi drop out, jadi awalnya pasien ada di kelompok kasus, waktu itu pindah, dia tiba-tiba pindah ke kelompok kontrol misalnya, lost to follow up ya, itu juga jadi masalah ya. Crossover itu ya, from one exposure group to another. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai measurement bias, biasanya itu terkait dengan recall bias juga ya. Jadi terjadi kalau satu kelompok itu ternyata punya probabilitas untuk mengalami outcome yang lebih tinggi dibandingkan yang satunya lagi ya. Jadi misalnya terkait dengan tadi sebetulnya ini kedua kelompok ini awalnya itu enggak setara betul ya. Yang satu sebetulnya sudah ada kondisi yang kurang baik misalnya dibandingkan kelompok yang lain. Tapi intinya sebenarnya measurement bias itu lebih terkait pada bagaimana kita mengukur ya, si peneliti itu mengukur kondisi outcome-nya ya, kejadian. Katakanlah tadi COVID misalnya dihubungkan dengan hipertensi,
itu mesti kita pastikan bahwa kondisi COVID-nya itu pada kelompok yang COVID yang setara ya, bukan satunya udah derajat berat, yang satu derajat ringan. Ya itu juga bisa pengukurannya kan jadi berbeda, jadi measurement bias. Itu penting diperhatikan ya, kemudian juga memastikan bahwa harus ada blinded ya, ada blinding. Jadi memastikan bahwa observernya itu blinded terhadap exposure ya, status exposure dari, jadi nggak boleh tahu oh ini pasien ini beneran nih COVID, yang satu enggak gitu ya. Dia nanti akan bisa berpengaruh terhadap ketika dia membandingkan exposure-nya tadi. Katakanlah tadi hipertensi, jadi bisa saja iya nih tensinya kayaknya yang ini lebih tinggi nih. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi memastikan bahwa observer itu yang mengamati itu blinded terhadap exposure status dari pasien ya, maupun outcome ya pasien. Jadi yang ngukur itu di dalam penelitian yang Anda baca itu harus disampaikan bahwa observer ya, penelitinya atau observer yang terlibat dalam penelitian itu tidak tahu status pasien itu apakah darah tinggi atau tidak, dia nggak tahu gitu kan. Kalau tahu nanti dia coba ada usaha-usaha untuk misalnya menaikkan atau menurunkan tekanan darah misalnya ya. Kemudian kriteria outcome-nya juga harus jelas ya, definisinya harus jelas ya. Jadi sekali lagi ini pengukuran terkait dengan outcome, pengukuran terkait dengan exposure itu harus tertera di dalam penelitian yang sedang Anda baca ya, artikel yang sedang Anda baca. Ya, saya kira itu ya. Nah, itu terkait dengan validity ya. Important tentu seberapa kuat ya hubungan antara exposure dengan outcome ya, berapa risiko relatif risk, berapa risk ratio, berapa OR, itu bisa melihat hubungan, kekuatan hubungan. Makin tinggi tentu OR-nya makin tinggi, risk ratio-nya tentu makin tinggi risikonya ya. Apakah ada dose respon, itu biasanya kalau penelitian clinical trial ya, kalau clinical trial RCT memang bisa tuh ditampilkan di situ. Oh, kalau dosis obat dinaikkan maka kejadian outcome-nya lebih tinggi misalnya. Dan melihat juga tadi sekali lagi presisinya dengan melihat confidence interval daripada RR atau OR. Ya, tadi itu case control, cohort saya kira dengan RR ya, mengukurnya berapa relatif risk-nya. Misalnya contohnya ini kita ditemukan ini antara kelompok yang sedentary yang lebih dari 4 jam dibandingkan yang kurang dari 4 jam, ada nggak hubungannya dengan depresi? Kita bisa lihat relatif risk-nya ya, bahwa depresif simptom itu 1,4 kali lebih sering pada orang yang sedentary ya, dibandingkan orang yang lebih banyak beraktivitas misalnya begitu. Itu bisa Anda baca tuh di literaturnya, di tabelnya Anda bisa lihat, Anda bisa baca misalnya di tabel itu bisa kelihatan. Ya, saya kira ini. Kemudian sedikit lagi tentang vaksin. Ini contoh aja vaksin untuk mencegah herpes zoster ya, dan post herpetic neuralgia. Ini contoh saja, jadi bisa dilihat tuh bagaimana yang dapat vaksin dan dapat placebo kejadian herpes zosternya. Kita bisa lihat di sini number needed to treat-nya disampaikan di situ ya, dicantumkan. Oh, ada ternyata ARR-nya 0,02, kemudian number needed-nya 50. Artinya kan kalau 50 individu diberikan vaksin, maka ada satu yang tidak mengalami herpes zoster. Ya, kemudian ini untuk case control saya kira sama, tadi sama seperti ini. Jadi odds ratio yang diukur. Ya, saya kira itu. Nah, kemudian terakhir ini bagaimana kita bisa mengaplikasikan? Tentu kita lihat apakah studinya sama nggak ya, dengan sekali lagi dengan apakah subjek-subjek dalam penelitian sedang kita telaah sama nggak dengan pasien Anda sendiri ya. Kalau beda, tadi sekali lagi beda umur ya kan, beda derajat penyakitnya ya, nggak bisa diterapkan. Apakah cukup panjang nggak penelitian yang Anda sedang baca itu ya? Jangan-jangan kalau nggak panjang atau kalau nggak terlalu panjang, jangan-jangan hasilnya belum kelihatan gitu kan. Apakah exposure-nya sama nggak dengan yang mungkin terjadi pada pasien kita?
ya dosis obatnya misalnya, lama pengobatannya, dan kemudian apakah seberapa tinggi sebetulnya risiko ya, level baseline risk ya. Tapi yang intinya barangkali yang penting itu di atas ya, apakah sama nggak subjek yang sedang kita baca dalam penelitian tersebut dengan subjek kita, apakah memang penelitian yang dilakukan itu cukup lama ya untuk bisa menunjukkan adanya efek ya. Jangan-jangan penelitian itu semua terlalu pendek jadi belum keluar efeknya, jadi Anda belum bisa dong terapkan gitu ya, dan seterusnya. Baik, saya kira itu disantumkan di dalam artikel ya, several factors that are associated with depressive symptoms, sedentary behavior, bla bla bla. This finding may inform the development of an approach to prevent older people from developing. Itu disampaikan di situ. Jadi applicability-nya ini mungkin bisa dikerjakan approach tadi untuk mencegah older people mengalami depresi bisa dilakukan dengan mengurangi sedentary ya, tadi behavioral time. Nggak boleh lama-lama diem-diem aja, harus bergerak gitu ya. Jadi itu mesti dipastikan ya, ini Anda mesti jawab nih, studinya sama nggak? Oh sama dengan pasien-pasien kita, pasien tua juga semua. Apakah follow up-nya cukup panjang? Iya. Apakah exposure-nya sama nggak yang mungkin terjadi sama pasien kita juga? Pasien kita banyak juga kan di rumah diem-diem aja. Apakah bagaimana dengan magnitude of the risk, dan akhirnya apakah ada benefit ya terkait dengan exposure yang dilakukan. Baik, jadi sudah 1,5 jam disampaikan materi tentang etiologic study dalam konteks IBM. Jadi dalam konteks kita melakukan telaah terhadap penelitian-penelitian etiologik ya, apakah itu RCT, apakah itu cohort, apakah itu case control gitu ya. Dan Anda sudah diberikan toolsnya bagaimana menilai seberapa valid penelitian tersebut, seberapa penting dan seberapa bisa diaplikasikan pada populasi atau pasien-pasien kita di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan nanti didiskusikan dengan fasilitator dan bisa juga kalau diperlukan menanyakan kepada saya pribadi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.